Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini Bapa. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang pada hari ini mereka belajar dari rumah ya Bapa. Kau terangi hati dan pikiran mereka Bapa, agar mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pembelajaran kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita yang ketiga pada hari ini, kita masih berbicara tentang Tuhan pedoman keluargaku. Kompetensi dasar pada hari ini yang boleh kita pelajari yaitu menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Indikator yang harus kalian capai yaitu menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua itu menganalisis makna pernikahan serta nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen. Yang ketiga adalah menganalisis hubungan antara nilai-nilai Kristiani dengan pernikahan. Yang keempat adalah menganalisis hubungan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, hubungan antara sesama saudara. Pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu menjelaskan hubungan antara teks Alkitab dengan tanggung jawab suami istri. Yang kedua itu adalah mengetahui bentuk tantangan yang dialami oleh suami istri dalam membangun kehidupan bersama. Apa itu pengertian pernikahan Kristen? Nah, pernikahan itu adalah persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi menikah itu bukan main-main ya anak-anak. Nah, yang kemudian pernikahan itu juga suatu komitmen antara seorang laki-laki dan perempuan yang melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik. Nah, jadi pernikahan juga adalah satu lembaga yang ditetapkan Tuhan bagi semua orang, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Itulah yang dinamakan dengan pernikahan. Anak, adapun unsur dasar yang dapat kita pelajari mengenai pernikahan di dalam Alkitab itu adalah yang pertama, pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, pernikahan Alkitabiah ini adalah antara seorang pria biologis dan seorang wanita yang biologis. Hal ini jelas sejak semula. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu nanti ada tertulis di dalam Kejadian pasal pertama ayat 27 sampai 28. Dan dikatakan bahwa dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, reproduksi alamiah hanya mungkin terjadi melalui kesatuan pria dan wanita. Menurut Alkitab, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Itu ada tertulis di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kemudian dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dijadikannya lah seorang perempuan, nanti ada di ayat 22. Nah, Tuhan menambahkan sebab seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya akan meninggalkan seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu ada tertulis di ayat yang ke-20 24. Nah, penggunaan istilah suami dan istri dalam konteks ayah dan ibu menjadikan jelas bahwa pernikahan itu ditujukan untuk seorang pria dan wanita secara biologis. Matius 19 ayat 4 sampai 5 mengatakan bahwasanya pernikahan itu antara seorang pria dan wanita. Karena itu pernikahan homoseksual itu bukanlah pernikahan yang Alkitabiah. Nah, yang kedua unsurnya itu adalah pernikahan itu melibatkan kesatuan seksual. Artinya apa, Bu? Nah, pernikahan disebut kesatuan dari satu daging. Bahwasanya di dalam pernikahan terdapat seks. Itu nanti ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16, kemudian Kejadian 1 ayat 28. Nah, hal ini mungkin hanya melalui kesatuan seksual antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Alkitab sangat jelas berbicara mengenai hal ini di dalam 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 4. Nanti anak-anak ibu boleh membukanya di rumah. Dan unsur yang ketiga itu adalah pernikahan adalah suatu persahabatan. Kenapa, Bu, dikatakan suatu persahabatan? Karena
Meskipun pernikahan itu melibatkan hak-hak seksual, pernikahan tidak terbatas pada seks saja, tetapi suatu persahabatan atau suatu kesatuan yang jauh melebihi seks. Nanti ada tertulis di Maleakhi 2 ayat 14. Pernikahan adalah suatu kesatuan sosial dan spiritual, juga kesatuan seksual. Pernikahan yang dibangun atas dasar hubungan persekutuan persahabatan di mana suami dan istri itu saling mengasihi, saling mencintai, dibandingkan dengan pernikahan yang dibangun dengan hubungan seksual, ya. Kemudian yang unsur yang keempat itu adalah pernikahan melibatkan satu perjanjian di hadapan Tuhan. Maksudnya anak-anak, pernikahan juga merupakan kesatuan yang tercipta dari suatu komitmen dari janji-janji yang timbal balik. Komitmen ini tersirat dari sejak semulanya di dalam konsep meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya. Dan Allah adalah saksi atas suatu pernikahan. Dialah yang mengadakan pernikahan dan menjadi saksi atas janji-janji tersebut. Ada nanti tertulis di Matius 19 ayat 6. Kepada Tuhanlah kedua mempelai mengucap janji untuk sehidup semati, berjanji untuk setia dan mengasihi Tuhan. Dan unsur yang kelima itu anak-anak kita bisa mempelajari tentang pernikahan adalah pemutusan atau pelepasan dengan pihak orang tua. Kenapa dikatakan demikian? Nah, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kejadian 2 ayat 24. Nah, kata Ibrani untuk meninggalkan sering diterjemahkan menjadi melepaskan. Kata ini mempunyai dua arti penting ya anak-anak. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan kesetiaan yang utama. Sambil tetap menghormati dan mengasihi orang tua, seorang istri atau seorang suami menjadi yang pertama dan utama. Dan yang kedua itu melepaskan memiliki arti ketergantungan. Pria dan wanita itu tidak lagi mengharapkan sokongan atau dipenuhinya kebutuhan mereka oleh orang tua mereka, ya. Dan unsur yang keenam itu adalah pernikahan itu adalah kelanggengan. Kenapa dikatakan karena pernikahan itu suami itu akan bersatu dengan istrinya. Kejadian 2 ayat 24. Nah, secara alamiah anak-anak, kelanggengan itu mengikuti pemutusan. Seseorang harus meninggalkan keluarga asalnya sebelum ia dapat benar-benar bersatu dengan pasangannya. Nah, kata Ibrani untuk bersatu sama seperti lem khusus yang akan menyatukan dua potongan kayu dengan begitu kuat. Sehingga jika ditekan, kayu itu akan pecah dan patah sebelum melepaskan kelekatannya. Nah, unsur yang ketujuh itu anak-anak adalah pernikahan adalah kesatuan. Kenapa dibilang kesatuan? Karena sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Nah, kesatuan di sini bukanlah keseragaman ya anak-anak. Nah, Hawa tidak diciptakan untuk menjadi Adam perempuan. Kesatuan bukan melelehkan dua kepribadian untuk menjadi satu, namun dua individu hidup dan bekerja selaras dengan nilai-nilai yang sama dan tujuan yang sama. Kesatuan adalah perbedaan yang membawa keselarasan. Nah, unsur yang ke-8 itu adalah pernikahan adalah keintiman. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 2 ayat 25. Keintiman adalah hadiah utama untuk semua yang kita tanamkan dalam pernikahan ya. Yang ke-9 unsurnya itu adalah pernikahan adalah penyatuan dua anak Tuhan yang sepadan atau seimbang. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan bahwasanya tidak baik manusia itu seorang diri saja, dan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kesepadanan tidak identik dengan kesamaan, dan penciplakan yang dimaksud dengan sepadan dan seimbang adalah kecocokan yang sama. Cocok ini artinya apa? Nah, kesepadanan atau seimbang pertama-tama berarti keduanya adalah pria dan wanita yang telah baru lahir, atau keduanya adalah pria dan wanita yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Nah, ketentuan ini tidak bisa dikompromikan. Fakta bahwa kedua mempelai beragama Kristen tidak otomatis mereka adalah pasangan yang telah dilahir barukan di dalam Kristus. Semua orang percaya adalah dua individu memiliki iman yang sama. Nah, itulah yang merupakan unsur dasar mengenai pernikahan di dalam Alkitab.
Nah, nilai-nilai yang harus kita bangun dalam keluarga Kristen itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah beberapa contoh penerapan nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga Kristen yang semuanya tercatat di dalam Alkitab sebagai buah-buah roh. Nanti ada tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, adanya nilai Kristiani tersebut menjadi salah satu ciri-ciri keluarga Kristen. Anda dapat mencoba menerapkannya dalam kehidupan keluarga supaya keluarga kalian menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia serta sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga Kristen. Tentu saja dengan meminta pertolongan dari Tuhan untuk memampukan kita melakukannya. Karena ada 5 aspek juga yang harus terus bertumbuh dalam kehidupan sebuah keluarga. Yang pertama itu adalah kasih di antara suami istri dan di antara orang tua terhadap anak harus terus meningkat. Nanti kita bisa membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, yang kedua itu aspeknya adalah harus ada disiplin, yakni tegaknya keseimbangan hukuman dan pujian yang dinyatakan orang tua bagi anak mereka. Yang ketiga itu adalah pentingnya konsistensi, yaitu aturan yang dianggap benar terus-menerus dinyatakan dan diterapkan orang tua. Yang keempat adalah mendesaknya keteladanan orang tua di hadapan anak-anak termasuk dalam segi perkataan, sikap, penampilan, perbuatan. Anak-anak ibu boleh membaca Alkitabnya di dalam Efesus 6 ayat 4 dan Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Dan aspek yang kelima itu adalah peran dari seorang suami sebagai kepala keluarga itu, kepala rumah tangga itu harus dilaksanakan, ya. Anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, dan yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Nah, keluarga Kristen juga merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan dengan dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan, serta meneladani kehidupan Tuhan Yesus sehingga menciptakan suasana Kristiani yang sejati dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, Rasul Paulus itu menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Karena Tuhan Yesus secara pribadi itu sangat mengasihi dan memimpin keluarga. Hal ini nampak ketika ia mulai menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Anak-anak ibu boleh buka nanti Alkitabnya di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu yang belajar pada hari ini di rumah dapat mengerti dan dapat memahami inti dari pelajaran kita pada hari ini. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita kembali bersatu di dalam doa. Kembali kami Bapa mengucap syukur bagimu Bapa buat kebaikan dan penyertaan-Mu. Kami boleh menyelesaikan pelajaran kami pada satu hari ini Bapa. Biarlah kiranya anak-anak yang belajar di rumah Bapa pada hari ini Bapa, melalui video pembelajaran ini Bapa, mereka dapat mengerti akan pelajaran mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.